Ini semuanya akan kita lakukan penelusuran dan pengujian, sehingga diharapkan bahwa semua orang dengan gejala COVID-19 yang memiliki riwayat kontak dengan kasus positif yang ada, bisa kita lakukan pemeriksaan. Oleh karena itu, langkah selanjutnya apabila kita temukan kasus positif terkonfirmasi ataupun kasus COVID yang belum terkonfirmasi tetapi memiliki kemungkinan kontak dekat dengan kasus positif, kita minta untuk melaksanakan isolasi secara mandiri. Ini bisa dilaksanakan baik secara mandiri oleh masyarakat di rumahnya manakala kemudian memungkinkan, atau secara kelompok di fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah daerah, disiapkan oleh komunitas, oleh RT, RW, atau desa. Dan juga kemudian manakala menjadi sakit dan menunjukkan gejala ke arah COVID, maka sudah disiapkan lebih dari 1.000 rumah sakit di seluruh tanah air yang mampu merawatnya dan telah menyiapkan tempat tidur dengan kapasitas lebih dari 10.000 tempat tidur. Oleh karena itu, kita bergerak bersama-sama dengan gugus tugas untuk melaksanakan testing, tracing, treatment, dan ditambah dengan trimming movement atau pembatasan sosial berskala besar. Hari ini beberapa daerah sudah mulai melaksanakan PSBB, di antaranya di Kota Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Kami meyakini bahwa masyarakat mampu melaksanakan ini dengan baik, mampu melaksanakan ini dengan penuh kesadaran, mampu melaksanakan ini secara bersama-sama dengan bergotong royong tanpa terputus. Karena inilah sebenarnya cara yang paling tepat dalam rangka untuk memutuskan penularan COVID-19. Ada 2 provinsi yang telah mengimplementasikan dan ada 22 lebih kabupaten kota yang telah menerapkan PSBB sampai dengan saat ini. Tentunya ini akan kita evaluasi secara terus-menerus, baik pada aspek epidemiologi untuk meyakinkan bahwa pertambahan kasus baru bisa kita tekan, sebaran penularan di berbagai daerah bisa kita tekan, dan kemudian kontak lokal juga bisa kita kendalikan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah layanan konsultasi medis dengan menggunakan teknologi. Ini sangat penting dalam rangka untuk tetap bisa menjamin tetap tinggal di rumah, dalam rangka untuk bisa menjamin PSBB secara efektif, dalam rangka untuk mengurangi kunjungan rumah sakit, sehingga kemudian bisa mengurangi terjadinya resiko penularan pada saat berada di rumah sakit. Konsultasi medis dengan menggunakan teknologi ini adalah dengan menggunakan layanan telemedicine. Kita berterima kasih sudah cukup banyak masyarakat yang melaksanakan kegiatan ini. Lebih dari 300.000 masyarakat Indonesia telah memanfaatkan layanan telemedicine COVID-19. Layanan ini disediakan oleh banyak pihak, termasuk dari anggota Indonesian Telemedicine Association, atau dari BUMN, atau dari masyarakat yang lain. Ini penting dalam rangka membantu untuk memberikan informasi yang benar, memberikan pemahaman yang benar, yang nantinya akan menanggulangi COVID-19. Dengan cara masyarakat tidak harus datang ke rumah sakit, tidak harus ketemu secara fisik dengan tenaga medis khususnya dokter, cukup dengan menggunakan layanan telemedicine. Saudara-saudara, bahwa ini akan sangat berpengaruh terhadap beban layanan rumah sakit. Karena kita tahu manakala kemudian
proses penularan ini tidak kita hentikan, dan semakin banyak pasien yang sakit dan semakin banyak yang harus dirawat, maka akan beban kita semakin berat dalam rangka menurunkan jumlah kasus positif dan meninggal karena COVID-19. Kemudian yang selanjutnya adalah komunikasi yang efektif, detail, baik, dan transparan kepada semua pihak. Ini perlu disertai dengan keterbukaan data yang terintegrasi dan terkolaborasi kuat dari seluruh stakeholder yang terlibat. Mulai dari data primer yang berada di RT, RW, puskesmas, rumah sakit, seterusnya. Gugus tugas terus-menerus memperbaiki sistem ini dan kemudian berinisiatif untuk mengintegrasikan seluruh data yang nantinya akan disebut sebagai satu data bersatu lawan COVID-19. Tentunya sistem ini akan banyak manfaatnya bagi masyarakat agar menjadi lebih waspada, lebih sadar untuk menjaga diri dan menjaga orang lain dalam semangat gotong royong yang terus-menerus dan tidak terputus. Oleh karena itu, transparansi data bisa dilihat melalui berbagai akses, baik di layanan covid19.go.id, hotline 119, WhatsApp COVID-19, Halo Kemkes, aplikasi online dan layanan telemedicine yang lainnya, serta siaran langsung dari TVRI dan RRI yang sudah barang tentu akan disebarluaskan oleh televisi dan radio swasta lainnya. Berikutnya adalah tentang berdisiplin dengan kuat, karena ini menjadi kunci. Masyarakat yang berdisiplin dengan kuat dan terus-menerus ini akan menjadi kunci bagi kita di dalam kaitan dengan pelaksanaan PSBB. Oleh karena itu sudah barang tentu para penegak hukum dan aparat negara yang lainnya akan menempatkan diri pada posisi untuk selalu mengingatkan, selalu mengajak secara persuasif agar seluruh masyarakat mampu melaksanakan ini dengan baik. Namun manakala kemudian terjadi pelanggaran yang terus-menerus dilakukan, apalagi terkait dengan penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax, sudah barang tentu akan dilakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam informasi. Ini penting karena inilah yang menjadi panduan bagi kita dalam menghadapi COVID-19 ini. Saudara-saudara, pemerintah telah memberikan jaminan bahwa arus logistik akan terdistribusi secara lancar dari pusat sampai daerah, dari gudang-gudang logistik sampai ke daerah. Koordinasi tingkat kementerian telah dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah memberikan jaminan bahwa kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat dalam rangka memerangi COVID-19 ini dijamin tersedia dan dijamin terdistribusi sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kebijakan stimulus ekonomi telah dibuat oleh pemerintah dan kita kawal bersama agar betul-betul tepat sasaran. Karena ini penting dalam rangka untuk memutuskan rantai penularan. Oleh karena itu, bersama-sama kita cermati begitu banyak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Tadi sudah kita dengar bersama-sama penjelasan dari Menteri terkait dengan bagaimana beban UMKM dan stimulus kredit usaha rakyat, bahkan sampai dengan keringanan pajak diberikan. Oleh karena itu, mari kita pahami ini. Saudara-saudara, pada hari ini sampai dengan pukul 12, kinerja data yang kita dapatkan
Yang pertama adalah dari pemeriksaan laboratorium. Sudah ada 48 laboratorium yang sekarang ini aktif bekerja. Terdiri dari laboratorium yang ada di perguruan tinggi, di jajaran Kementerian Kesehatan, di laboratorium kesehatan daerah, maupun di balai veteriner, dan beberapa lagi di rumah sakit. Spesimen yang sudah kita periksa sebanyak 79.618 spesimen dari 62.544 orang. Kasus positif 9.511 orang. Sementara yang sudah sembuh adalah 1.254 orang. Meninggal 773 orang. Kasus ODP yang kita pantau dan sebagian besar telah selesai dipantau sebanyak 213.644. Dengan kasus PDP yang sekarang ini sedang dalam proses untuk pemeriksaan laboratorium PCR sebanyak 20.428 orang. Kabupaten kota terdampak adalah 297 di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Kita bersyukur bahwa pasien sembuh sudah cukup banyak. DKI Jakarta sudah mencapai 363 orang, Jawa Timur 144 orang, kemudian Sulawesi Selatan 108 orang, Jawa Barat 103 orang, Jawa Tengah 89 orang. Sehingga total keseluruhannya adalah 1.254. Kasus meninggal sebanyak 773 kalau kita perhatikan pada distribusi umurnya. Pada rentang usia 0 sampai 4 tahun 2 orang, pada rentang usia 5 sampai 14 tahun 3 orang, pada rentang usia 15 sampai 29 tahun ada 19 orang. Yang terbanyak adalah pada rentang usia 30 sampai 59 tahun sebanyak 351 orang. Kemudian rentang usia 60 sampai 79 tahun sebanyak 302 orang. Dan rentang usia di atas 80 tahun sebanyak 27 orang. Kami masih melakukan verifikasi kembali untuk data usia pada 69 orang yang datanya masih akan kami verifikasi ke rumah sakit yang mengirim. Saudara-saudara, mari kita berpartisipasi secara aktif dalam penanganan COVID-19 dengan memutuskan penularan COVID-19. Oleh karena itu, cuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air yang mengalir, pakai masker, hindari kerumunan, jaga jarak aman, dan tetap produktif di rumah, serta tidak melakukan perjalanan kemanapun, tidak mudik. Ini penting, karena kita tidak pernah tahu bahwa perjalanan kita akan aman dari kemungkinan penularan COVID-19. Oleh karena itu, mari kita lindungi saudara-saudara kita yang di kampung. Jangan sampai kemudian kita malah membawa penyakit. Ini menjadi penting karena kita harus tetap menjaga kampung kita, menjadi kampung yang sehat, yang mandiri, dan menjadi bagian penting dari sistem roda perekonomian nasional. Oleh karena itu, mari kita menjadi teladan untuk menyelamatkan keluarga, menyelamatkan tetangga, menyelamatkan lingkungan, dan menyelamatkan bangsa. Saudara-saudara, yakinlah bersama Tuhan yang Maha Besar kita pasti bisa menjalankan upaya kita untuk menanggulangi COVID ini. Kita pasti bisa dan kita yakin untuk itu. Terima kasih, selamat sore. Ya, pemirsa, baru saja kita saksikan pernyataan pers perkembangan sebaran COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan data sore hari ini, jumlah total kasus positif corona mencapai 9.511 orang. Total 1.254 orang dinyatakan sembuh, serta
orang meninggal hari ini akibat COVID-19 adalah 773 orang. Pemerintah menjelaskan berbagai langkah upaya dalam menangani kasus positif dengan salah satunya isolasi mandiri dengan mendukung rumah sakit, pemerintah daerah hingga ketua RT. Selain itu evaluasi juga dilakukan untuk memastikan pencegahan penyebaran dilakukan dengan maksimal. Pemerintah mengapresiasi lebih dari 300.000 orang menggunakan layanan telemedicine karena penting untuk memperoleh informasi yang benar soal COVID-19 tanpa masyarakat harus datang ke rumah sakit. Upaya pencegahan penyebaran juga difokuskan pada disiplin diri dalam penerapan PSBB dan melakukan kegiatan di rumah saja, mengenakan masker, hingga menjaga kesehatan. Ya, pemerintah juga menjamin kebutuhan penanganan COVID tersedia hingga tingkat daerah, juga jaminan bantuan stimulus yang diberikan kepada rakyat hingga UMKM. Sebelumnya pemerintah menyatakan terus berupaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan melarang masyarakat untuk mudik atau tidak mudik melalui kebijakan Kementerian Perhubungan yang juga bekerja sama dengan Polri TNI untuk memastikan tidak ada kendaraan dan warga meninggalkan Jakarta. Pemirsa, breaking news berita satu akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.